Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Haji Satrio dengan NIM SSI 2021025955. Di sini saya membuat aplikasi manajemen buku perpustakaan. Ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menerapkan konsep objek orientasi programming serta pola desain model view controller. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola data buku seperti menambahkan, mengedit, menampilkan, dan menghapus data dengan mudah melalui antarmuka grafis berbasis Java Swing dan database MySQL. Untuk struktur aplikasi ini dibagi menjadi beberapa komponen utama sesuai dengan arsitektur MVC-nya, yaitu controller, model, dan view. Untuk di model itu ada 3 ya. Di sini buku.java ini untuk mempresentasikan data sebagai objek, kemudian buku.dao untuk mengelola operasi database untuk data buku, kemudian koneksi.java itu untuk mengatur koneksi ke database MySQL. Di sini juga ada itu buku view. Di package view itu ada buku view.java. Ini untuk membangun tampilan antarmuka pengguna menggunakan komponen GUI Swing seperti JTabel, JTextFile, dan JButton. Kemudian juga ada di package controller. Di sini itu ada buku controller.java. Apa fungsinya? Ini untuk menghubungkan antara model dan view serta menangani aksi dari penggunaan seperti tombol tambah, tombol edit, dan tombol hapus. Kemudian ada juga main.java. Apa sih fungsinya? Main.java itu sebagai entry point aplikasi mulai tampilan dan menginisiasi controller. Langsung saja kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama ini ada buku.java. Kenapa di sini pakai package model? Karena dia itu masuk di package model atau ada di dalam folder model. Kemudian di sini ada public class buku. Kenapa di sini pakai buku? Karena dia menjadi class-nya si model ya. Kemudian atribut-atribut di dalamnya itu ada ID. Ini untuk mewakili ID unik buku ya, kayak penomoran buku itu. Kemudian ada judul, penulis, kategori, serta tahun terbit. Kenapa di sini pakainya private? Supaya tidak bisa diubah dari luar kelas ya, tidak bisa diutak-atik dari luar kelas. Kemudian di sini ada konstruktor. Ini untuk membuat objek baru dari kelas buku serta parameter yang diberikan langsung mengisi nilai atribut melalui keyword. Kemudian di sini ada getter method. Digunakan untuk mengambil nilai atribut sesuai prinsip encapsulation. Ini menjaga keamanan data agar tidak langsung diakses atau diubah dari luar. Kemudian di sini juga ada getter methods. Getter method itu digunakan untuk mengubah nilai atribut tertentu. Di sini hanya ada judul, penulis, tahun terbit, dan kategori. Di sini tidak ada this.id ya, karena ID biasanya ditetapkan sekali saat awal atau diatur langsung oleh sistem database. Kemudian lanjut ke buku.dao.java. Di sini masih sama ya, dia pakainya package model karena dia masih ada di dalam model. Di sini ada juga con ini untuk mengkoneksikan dengan library java.sql. Kemudian di sini ada juga kenapa dia pakai koneksi get connection, karena konstruktor buku.dao otomatis manggil metode koneksi get connection untuk membuka koneksi ke database. Artinya setiap membuat new buku.dao, dia akan langsung connect ya, atau siap digunakan. Kemudian public list buku, get all buku. Ini untuk mengambil semua data dari tabel buku. Kemudian untuk menyimpan hasil ke dalam list buku agar bisa ditampilkan di tabel GUI JTabel. Kemudian setiap baris dari hasil query akan diubah menjadi objek buku.
Kemudian ada juga public void insert buku ya, ini untuk menambahkan buku, jadi menyisipkan data buku baru ke database tanpa ID karena auto increment. Kemudian ada juga untuk mengupdate buku atau mengubah, misal kadang ada salah penamaan atau salah tahun, dia bisa diupdate atau diubah. Kemudian ada fitur untuk delete ya, atau untuk menghapus buku. Misal sudah tidak ada buku itu, kita bisa menghapus. Kemudian ini ada juga fitur reset ya, tapi untuk fitur reset ini kita harus menghapus semua data buku yang ada di dalamnya supaya bisa kembali ke ID satu lagi. Jadi kembali ke pertama, ID 1, kemudian 2, kemudian 3. Soalnya kalau cuma kita hapus salah satu dari buku tersebut, ID-nya itu akan bertambah, jadi tidak akan urut karena itu bukan penomorannya, lebih tepatnya itu kode unik untuk buku tersebut. Kemudian ada juga koneksi.java, ini untuk mengoneksikan ke database MySQL. Ini juga masih berada di package model ya, dia ada di dalam folder model. Kemudian dia pakai import java.sql karena untuk membuat objek koneksi ke database. Kemudian drive manager ini digunakan untuk membuat koneksi lewat URL JDBC ya. Nah, di sini pakai string URL JDBC MySQL ini karena ini nomor portnya, kemudian ini nama data di database-nya perpustakaan. Jadi ini URL database-nya. Kemudian di sini pakai user root karena default-nya. Kemudian pasnya di sini kosong karena tidak ada password di database. Kemudian lanjut ke buku view.java. Buku view.java di sini dia pakainya package view ya, karena dia berada di dalam folder view. Kemudian di sini ada Java Swing, dia untuk library GUI standar Java ya. Ini library standar Java-nya seperti ini. Kemudian Java Swing Table Default Table Model, ini untuk memanipulasi data dalam tabel. Kemudian Java.awt ini untuk layout dari komponen visual tambahan. Kemudian di sini ada deklarasi class dan komponen GUI. Di dalamnya ini kenapa pakainya class buku view, karena dia adalah subclass dari JFrame atau jendela utama GUI. Kemudian komponen yang disediakan yakni JTable, JTag file, dan button. Di JTable itu hanya ada satu, kemudian JTag file itu ada 4, TF judul, TF penulisan, TF tahun, dan TF kategori. Kemudian JButton itu ada button tambah, button edit, dan button hapus. Kemudian di sini ini untuk menentukan judul jendela. Kemudian exit on close, jadi menutup kerubahan saat klik X. Di sini memakai set size-nya itu ukuran 800 x 500 pixel. Kemudian tampilan muncul di tengah area, itu pakai set location relative to. Kemudian di sini itu ada table ya, table dengan new JTable ini untuk apa, tabel kosong ini
ditampilkan dalam scroll pane, jadi bisa digulir, di scroll kalau datanya banyak. Kemudian untuk lebar scrollnya itu disesuaikan dengan jendela ya, atau ukuran layar. Kemudian di sini ada form input. Terus di sini ada untuk label dan text filenya ini ditambahkan ke panel secara berurutan. Kemudian di sini ada juga buat button ya. Di sini ada 3 button tambah, button edit, dan button hapus. Kemudian cPanel di sini untuk menggabungkan panel form dan panel tombol menjadi satu bagian bawah, berarti ada di bagian bawah. Kemudian di sini ini untuk menyusun tampilan utama ya, menambahkan scroll table ke bagian bawah, kemudian untuk menambahkan panel input plus tombol ke bagian bawah. Kita lanjut ke package controller ya. Di sini itu ada buku controller.java. Kenapa dia pakai package controller? Karena dia berada di dalam folder controller. Kemudian di sini ada import model dan import view. Ini karena dia mengimport dari package model dan package view. Untuk ini import ini untuk GUI dan event handlingnya. Kemudian di sini ini untuk mengatur di sini. Ini untuk mengatur objek GUI utama. Kemudian di sini untuk objek DAO yang digunakan untuk akses database. Kemudian di sini untuk menyimpan ID buku yang dipilih dari tabel, untuk edit ataupun hapus. Untuk nilai awalnya itu -1 karena artinya itu belum ada yang dipilih. Kemudian konstruktornya ini untuk inisialisasi tampilan dan DAO. Dan show data di sini ini untuk show data ini dipanggil di awal untuk menampilkan buku yang sudah ada atau yang sudah dibuat. Kemudian di sini itu menghubungkan tampilan-tampilan di GUI dengan fungsi logika tambah, edit, dan hapus. Jadi untuk menghubungkan tombol-tombol GUI-nya ya supaya berfungsi. Untuk bagian ini itu untuk menampilkan data buku ke text file agar bisa diedit ataupun dihapus. Kemudian di sini itu ada private void show data, ini untuk menampilkan data buku ke tabel. Kemudian di sini untuk menentukan kolom-kolom pada JTabel. Kemudian ini untuk mengambil seluruh data buku dari database selalu ditampilkan dalam tabel. Ini itu ada metode tambah ya. Jadi mengambil data dari form, buat objek buku baru. Salah. Kemudian di sini itu ada metode tambah ya. Di sini itu ada metode edit, metode hapus. Kita lanjut ke main.java ya. Kita lanjut ke main.java. Ini untuk import controller buku controller sama import view buku view. Di sini untuk import class buku view dan buku controller yang akan digunakan dalam main. Kemudian di sini ini untuk membuat objek GUI utama
dalam artian itu jendela utama dari kelas buku view. Kemudian untuk menyediakan semua komponen tampilan tabel, form, dan tombol. Nah, untuk di sini ini untuk membuat objek buku kontrol dan langsung menghubungkannya dengan view. Disinilah listener, tombol, dan pengisian tabel disiapkan. Sama ini untuk menampilkan GUI ke layar pengguna ya. Nah, ada tambahan lagi untuk menghubungkan si koneksi untuk menghubungkan NetBeans ke database. Dia pakai konektor ya. Oke, di sini saya pakai MySQL konektor J strip 9.3.0 ya. Ini untuk ininya. Jadi biar terhubung ke database-nya. Nah, ketika kita run aplikasinya, dia akan menampilkan seperti ini ya. Ini kosong karena kita belum menambahkan buku. Sama juga di database-nya dia masih kosong. Database-nya itu bernama perpustakaan, sama seperti yang ada di koneksi.java tadi. Kita tambahkan saja misal sang pemimpi, tahun terbitnya itu 2006. Kemudian penulisnya itu Andrea Hirata, kategorinya fiksi inspiratif. Kita tambahkan. Nah, otomatis dia akan ada di daftar sini. Sama juga ada di database karena dia telah terhubung dengan NetBeans-nya. Kemudian kita lanjut menambahkan lagi buku Laskar Pelangi, tahun terbitnya 2005, nulisnya Andrea Hirata, kategorinya sama, dia itu fiksi inspiratif. Nah, tambahkan lagi. Nah, ketika kita kosong kemudian langsung mengklik tambah, dia akan memberi peringatan seperti ini, error. Dan tambah lagi Bumi, tahun terbitnya itu 2014, penulisnya Tere Bie, misal genrenya itu religi, kita tambah. Nah, misal di sini di antara buku-buku ini ada kesalahan penulis, kita tinggal edit saja. Misal seperti ini, diklik langsung. Misal kita tambahkan S2 misal. Tinggal kita klik edit. Dia otomatis akan tersimpan seperti ini. Sama juga yang ada di dalam database. Nah, dia akan seperti ini ya. Jadi langsung akan tersimpan ke database. Misal kita rubah lagi. Di sini bisa langsung, di sini juga bisa. Tinggal edit. Ataupun kita akan menghapus, bisa kita klik tombol hapus. Sama juga yang ada di database, dia juga akan otomatis langsung terhapus. Mungkin cukup sekian presentasi aplikasi yang saya buat, atau dalam artian itu demo aplikasi yang telah saya buat. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.